Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam untuk kita semua. Salam sukses luar biasa. Kembali bertemu dengan saya di channel Saprudin Itur. Kita akan kembali membicarakan masalah sebuah ketatanegaraan, yaitu masalah negara dan konstitusi Indonesia. Sebelum kita lanjut, like dulu dan subscribe dulu. Kemudian apabila ada waktu silakan komentar yang positif-positif saja. Karena memang arah kita lebih kepada membangun yang positif. Kemudian kalau ada waktu lagi dan menyenangkan, silahkan share kepada teman-teman. Karena ini masalah kenegaraan yang akan dibicarakan, yaitu masalah negara dan konstitusi. Baik, kita pertama mengupas masalah negara dulu. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan sekelompok manusia bersama-sama mendiami suatu wilayah, mengakui adanya satu pemerintahan. Setiap negara ada warga negara yang kemudian disebut dengan rakyat. Tujuan negara adalah memelihara dan memajukan kesejahteraan umum semua anggotanya atau semua warga negaranya. Jadi negara adalah sebuah wilayah yang punya batas-batas tertentu. Apabila dia berbatasan dengan sebuah negara lain, dia akan menentukan batas-batas bersama dengan negara lain, dan kemudian batas-batas itu disepakati oleh kedua negara. Karena untuk diketahui, wilayah negara Republik Indonesia itu berbatasan dengan banyak negara. Antara lain, ada Australia, ada Timur Leste, kemudian ada Papua Nugini, kemudian ada Filipina, ada Singapura, ada negara Malaysia, ada Thailand, dan beberapa negara kita berbatasan dengan lautnya, seperti Vietnam, Cina, kemudian India. Negara kita berada di daerah yang sangat strategis karena dilintasi oleh Khatulistiwa. Kemudian terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Kemudian kita terletak di antara dua lautan, Hindia dan kemudian lautan Pasifik atau Laut Cina. Laut Hindia sekarang kita rubah menjadi Laut Indonesia. Kemudian Laut Cina yang berbatasan dengan Indonesia, kita sekarang menyebutnya yang masuk wilayah Indonesia adalah dengan Laut Natuna. Tidak lagi kita menyebutnya dengan Laut Cina. Karena kita harus punya kedaulatan yang kuat. Dan kita menentukan sendiri nama laut wilayah negara kita. Zona eksklusif yang berbatasan dengan Vietnam, Cina, Malaysia, Singapura, dan sebagainya, termasuk Filipina, Brunei. Kita punya batas tersebut, kita sebut dengan nama Natuna, Laut Natuna. Itu di belakang ekornya Kalimantan, kemudian berbatasan dengan Singapura dan berbatasan dengan Malaysia. Lautnya kita berbatasan dengan Vietnam,
kemudian berbatasan dengan Malaysia sendiri, dengan Cina. Nah, di dalam sebuah negara, khususnya Indonesia, itu terdiri dari banyak suku. Suku-suku bangsa itu. Nah, suku-suku ini satu darah, satu kelompok yang memang seketurunan, satu keyakinan, atau satu budaya dalam sebuah kelompok itu yang kemudian disebut dengan suku. Karena dia banyak, maka disebutlah dengan satu suku bangsa. Suku-suku bangsa yang banyak itu di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian membentuk wadah wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi suku-suku itu bersatu menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Unsur-unsur negara di dalam sebuah bangsa, termasuk Indonesia, dia ada wilayah, kemudian ada rakyat, kemudian ada pemerintahan, ada kedaulatan, dan ada tujuan. Wilayah. Setiap negara, termasuk negara Republik Indonesia, punya wilayah yang tertentu di muka bumi. Kemudian wilayah itu berbatasan dengan negara-negara atau wilayah-wilayah lain atau negara-negara lain yang sudah saya sebutkan tadi. Kita berbatasan dengan Australia, berbatasan dengan Timur Leste, kita berbatasan dengan Papua Nugini, kita berbatasan dengan Filipina, Singapura, Malaysia, kemudian Thailand, kemudian Vietnam, kemudian berbatasan juga lautnya dengan Cina. Sedangkan wilayah selatan, selain Australia, wilayah selatan, kita berbatasan dengan laut yang sangat luas sampai ke kutub selatan, yaitu lautan Hindia yang sekarang kita sebut dengan lautan Indonesia, karena memang dekat dengan Indonesia. Nah, kemudian setelah ada wilayah, tentu wilayah itu ada karena ada keberadaan manusia-manusianya yang disebut dengan rakyat. Jadi mereka bersatu dalam satu wadah negara. Rakyat berdaulat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Di Indonesia sangat diakui perwakilan-perwakilan rakyat itu, yang kemudian hari dikenal dengan ada wakil-wakil rakyat di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, kemudian DPD RI. Pemerintah. Begitu terbentuk sebuah negara, maka harus ada yang menjalankan negara itu. Yang menjalankan negara itu disebutlah dengan pemerintah. Di dalam pemerintah ada perangkat-perangkat pemerintahnya. Di Indonesia, kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan adalah presiden. Berbeda dengan negara Malaysia. Negara Malaysia, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, sedangkan penguasa wilayahnya atau kepala negaranya adalah sultan. Beda dengan Timur Leste. Timur Leste, kepala negaranya adalah presiden, sedangkan pelaksana pemerintahannya disebut mereka dengan Perdana Menteri. Kemudian kedaulatan, ya, setiap wilayah negara harus punya kedaulatan jelas. Artinya punya wilayah, punya batas-batas wilayah, kemudian diakui oleh bangsa-bangsa lain, baik bangsa-bangsa yang berbatasan dengan negara Indonesia maupun bangsa-bangsa di dunia. Dan kemudian bangsa lain tidak boleh ikut-ikut mengurusi kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita tidak perlu diurusi orang, kecuali kita membutuhkan
ada kekurangan-kekurangan tertentu yang kita butuhkan kepada mereka. Atas izin negara mereka, kita berdialog untuk menyampaikan sesuatu, untuk memajukan sebuah negara. Oke. Tetapi apabila tidak diminta seperti itu, maka negara lain tidak boleh mengurusi, mengganggu, atau tentang kedaulatan negara kita. Tidak boleh. Kita punya kedaulatan sendiri. Kita punya ideologi sendiri. Kita punya konstitusi sendiri. Wilayah kita disebut dengan NKRI, negara kita demokrasi. Kemudian hubungan luar negeri kita disebut dengan bebas aktif. Itu adalah kedaulatan negara kita. Kemudian tujuan dibentuknya sebuah negara yang dilaksanakan oleh pemerintahan adalah mensejahterakan rakyat secara umum, melindungi rakyat secara umum, memberikan rasa aman rakyat secara umum. Tidak boleh diganggu oleh bangsa-bangsa lain. Wilayah usaha, tempat bekerja dan berusaha rakyat Indonesia harus dijaga baik oleh negara, oleh pemerintah, diamankan mereka agar mereka bisa bekerja, berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterakan mereka. Kemudian setelah itu baru kita berbicara masalah konstitusi. Baik. Konstitusi dalam organisasi suatu negara ada masalah dasar atau ada naskah awal. Kaidah fundamental tersebut di sebuah negara disebut dengan konstitusi. Masalah awalnya, naskah dasarnya itu disebut dengan konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yang bahasa Perancisnya kurang lebih constituer yang berarti kira-kira membentuk atau menyusun, atau disebut juga dengan undang-undang dasar. Jadi begitu mau terbentuk sebuah negara, negara tersebut menyusunlah dasar-dasar terbentuknya negara itu. Kemudian yang bisa mengikat terhadap negara itu dengan rakyatnya, dengan alamnya, dengan ideologinya, dengan konstitusinya, maka dibentuklah konstitusi atau yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar. Di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian dalam ketatanegaraan, konstitusi ini secara umum adalah segala sesuatu dan aturan negara atau manajemen ketatanegaraan. Kemudian secara khusus adalah artinya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada saat kita menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian resmi diumumkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945. Pengertian pada Undang-Undang Dasar 1945 keseluruhan naskah terdiri dari 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam batang tubuh adalah pasal-pasalnya.
berkenaan dengan pemerintahan, berkenaan dengan bendera, berkenaan dengan persatuan, berkenaan dengan lagu Indonesia Raya, berkenaan dengan ketatanegaraan, berkenaan dengan presiden, berkenaan dengan pejabat-pejabat di bawah selain presiden. Kemudian apabila di dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu yang kurang jelas, yang perlu ditekankan lebih jelas, maka masuklah dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi disahkan, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 sejak merdeka selama Orde Baru terjadi bukan perubahan, tapi dalam pelaksanaannya berubah-ubah. Kemudian masuk pada dekade dari Orde Lama masuk ke Orde Baru. Di Orde Baru Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diganggu-gugat. Terutama masalah pemilihan presiden. Jadi pada masa itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pemilihan presiden tidak tak terbatas. Makanya boleh jadi presiden seumur hidup pada waktu itu. Dipilih lagi. Oleh karena itu, Bapak Soeharto sampai dipilih 6 kali dan masuk periode ke-7 kali. Makanya beliau menjadi presiden 32 tahun. Sedangkan masa Soekarno, dari masa kemerdekaan, masa mempertahankan kemerdekaan, kemudian membangun kekuatan negara, kemudian berhubungan ke negara-negara lain untuk meyakinkan sebagai negara berdaulat, negara Republik Indonesia di zaman Pak Karno, undang-undang dipakai. Tetapi kemudian berubah, undang-undang dasarnya tidak berubah, tapi dalam pelaksanaan ketatanegaraannya berubah-ubah. Dari presidensil, kemudian ada Perdana Menteri, ada Presiden, kemudian kembali lagi ke Presiden saja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Perubahan-perubahan itu terus selama masa Orde Lama. Rupa-rupanya boleh dikatakan uji coba. Tetapi nyatanya harus kembali kepada ideologi Pancasila, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di masa reformasi pada 1998, maka terjadilah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar itu tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh berubah. Di amandemen setelah reformasi pada 1998, yang di amandemen pertama pastilah tentang pemilihan presiden. Karena rakyat Indonesia khawatir kalau tidak dirubah tentang undang-undang, pasal tentang undang-undang presiden, pemilihan presiden, ada kemungkinan yang akan datang terjadi hal yang sama lagi, menjadi presiden seumur hidup lagi. Maka dirubahlah di amandemen pertama tentang pemilihan presiden. Pemilihan presiden hanya boleh dilakukan 2 kali saja. Pertama terpilih, kemudian dipilih kembali menjadi presiden periode kedua. Setelah itu tidak boleh lagi dipilih sebagai presiden. Begitu pula wakil presiden. Pertama dipilih sebagai wakil presiden, kemudian dipilih sebagai wakil presiden kedua kali, tidak boleh lagi menjadi wakil presiden, tetapi boleh menjadi calon presiden. Itu kelebihannya. Nah, kemudian undang-undang di bawahnya, tentang undang-undang pilkada dan sebagainya, sama. Menganut hal yang sama, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, sama. Dipilih hanya 2 kali.
setelah itu harus ganti. Karena kita berkeyakinan masih banyak warga negara Indonesia yang pintar, yang punya kemampuan untuk menjadi pemimpin di negara Indonesia, termasuk menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, maupun bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu harus dibatasi. Kalau tidak nanti kapan kesempatan orang lain? Padahal generasi muda sudah siap-siap untuk menjadi para pemimpin di masa depan. Di amandemen pertama itu diputuskan amandemen pertama pada tanggal 19 Oktober 1999. Kemudian amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga tanggal 10 November 2001. Kemudian amandemen keempat 10 Agustus 2002. Alhamdulillah setelah 4 kali diamandemen sampai hari ini belum ada amandemen baru lagi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Semoga saja sudah mapan, mantap. Tapi nanti pada suatu saat, pada masa-masa yang akan datang, ada kemungkinan akan diamandemen lagi pasal-pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan keberadaan masa-masa itu. Untuk sementara ini sampai 2002 amandemen keempatnya. Jadi kembali lagi masalah negara. Negara adalah wilayah yang diakui, wilayah yang berdaulat, wilayah yang punya rakyat, wilayah yang punya pemerintahan, wilayah yang berdaulat, wilayah yang punya tujuan yang jelas, kemudian wilayah itu diakui oleh bangsa-bangsa lain menjadi sebuah negara. Kemudian konstitusi adalah secara umum diartikan sebagai segala sesuatu dan aturan-aturan mengenai ketatanegaraan. Kemudian secara khusus konstitusi berarti sebagai undang-undang dasar. Kemudian undang-undang dasar ternyata ada undang-undang dasar tertulis dan undang-undang dasar tidak tertulis. Yang tidak tertulis ini adalah aturan-aturan yang dilaksanakan oleh negara, oleh pemerintah, tetapi tidak ada di dalam pasal batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang tertulis Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis jelas, ada pembukaan, ada batang tubuh, ada penjelasan. Sedangkan yang tidak tertulis, kalau boleh kita contohkan salah satunya pidato presiden ketika menjelang tahun baru. Pidato kenegaraan menjelang 17 Agustus setiap tahun. Itu bagian dari tidak ada dalam aturan ketatanegaraan, tidak ada aturan dalam undang-undang. Tapi kenyataan dilaksanakan seperti biasa setiap tahun. Nah, kalau aturan yang tidak tertulis di masyarakat seperti apa gitu. Undang-undang yang tidak tertulis di masyarakat contohnya umpamanya permisi lewat di depan orang tua gitu. Kemudian kalau masuk ke rumah mengetuk pintu. Kemudian setelah dibukakan lalu kita beri salam. Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat sore dan sebagainya. Itu bagian aturan-aturan yang tidak tertulis bagi kita semua. Tetapi nyatanya kita lakukan. Itulah kira-kira contoh yang dilaksanakan oleh negara, oleh pemerintah pada saat menjelang tanggal 7 Agustus biasanya malam tanggal 7 Agustus gitu, atau tanggal 16 Agustus itu ada pidato kenegaraan, pidato presiden menyampaikan keberhasilan-keberhasilan selama
pemerintahan yang dilaksanakan selama setahun. Dan itu menjadikan metode baru di Indonesia, meyakinkan kepada rakyat semua bahwasanya dalam pelaksanaan 1 tahun sudah dilaksanakan apa saja. Kemudian yang belum terlaksana dengan baik, dengan sukses, apa saja. Jadi rakyat yakin bahwasanya pemerintahan berjalan dengan baik. Demikian sekedar pengetahuan tambahan buat Anda semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kurang, ada lebih, mohon maaf. Mari kita diskusikan di video YouTube saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.